Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu. Untuk materi kita hari ini, menyambung materi kita yang semalam ya Bu ya. Oke, sebelum kita mulai, ya, ada baiknya sebelum memulai materi kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Aini. Silakan Ibu Nur Aini, pimpin doanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Menurut agama dan kita masing-masing, doa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Suwati untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Sekedar mengulang untuk materi sebelumnya, kita kan di sini belajar tentang kurikulum yang memerdekakan. Jadi di sini semalam kita belajar tentang alur proses penyusunan kurikulum. Alur proses ya Bu ya, Pak. Jadi alur proses. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan alur proses penyusunan kurikulum kita? Bu Nur Aini? Alur proses penyusunan adalah tahapan-tahapan yang nantinya akan kita lalui dalam proses pembelajaran. Itu menurut saya. Iya, menurut Ibu. Kalau menurut Pak Juni? Hampir sama dengan Bu Nur tadi, Bu. Tapi proses yang dilakukan waktu pencapaian pembelajaran gitu. Iya. Itu Bu menurut saya. Iya. Kalau kita bahasa kita sehari-hari, alur itu jalan ya Pak ya? Jalan untuk mencapai proses pembelajaran yang diambil dari capaian kompetensi ya Pak, Bu. Nah, jadi alurnya itu yang pertama ada apa Pak di situ Pak? Ada menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Jadi sekarang kita masuk ke prinsipnya. Saya share untuk PowerPoint-nya ya Pak. Sebentar. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas? Oke. Ini kita tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi di sini, ini katanya prinsip pengembangan kurikulum operasional katanya bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum. Jadi di sini kita bicara, kita sambung. Kalau kemarin kita belajar tentang alurnya, sekarang kita belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional. Ada yang masih ingat prinsipnya? Yang sudah dibaca-baca? Bu Nope? Oh, Bu Nope-nya nggak ada. Atau Bu Nur Aini? Enggak ada. Prinsipnya ada berapa, Bu Nur? Berpusat pada peserta didik, Bu. Iya, salah satunya adalah berpusat pada peserta didik. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Jadi untuk proses nanti pencapaian pembelajaran itu memang jadi objeknya dari anak-anak yang beraktivitas, bukan hanya lagi guru Bu yang menjelaskan materinya lebih banyak, tapi berkolaborasi dari anak-anak itu. Gitu Bu. Iya, kalau Bu Nope, bagaimana pendapatnya dengan prinsip yang pertama ini? Lebih banyak berperan daripada guru. Bu Nope-nya nggak ada ya. Bu Nur Aini, ada yang mau ditambahkan?
Bilang, siswa lebih banyak berperan. Tetapi apa ini? Bemut. Jadi prinsipnya itu pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi setiap pembelajaran kita di kurikulum paradigma baru ini itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena memang peserta didik yang dijadikan objek untuk pengembangannya ya. Kemudian juga untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila saya rasa sudah paham semua. Kemudian yang kedua itu adalah kontekstual. Di sini arti dari kontekstual itu adalah menunjukkan kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian yang ketiga itu ada esensial. Berarti apa itu esensial? Semua unsur atau informasi yang dibutuhkan itu dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan untuk mencapai capaian kompetensi dari kurikulum operasional. Kemudian yang keempat itu ada akuntabel. Akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang kelima itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Maksudnya berbagai pemangku kepentingan ini apa ini? Ada yang bisa bantu jawab? Ibu Nur? Ya, mungkin Oh iya Pak, saya, Bu. Iya ya. Pemangku kepentingan ini kan semua, Bu, yang berhubungan yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah sendiri, wakakurikulum, gurunya, termasuk ya komite pengawas sekolah sampai juga pimpinan dari kementerian atau dinas atau pengawas lah, Bu, mungkin. Iya, berarti ada 2 ya Pak, ada eksternal, ada internal ya Pak. Eksternal itu yang dari luar, dari luar sekolah, misalnya komite orang tua, itu ya Pak ya. Kalau internal itu dari gurunya, dari stakeholdernya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya Pak ya. Iya, itu berarti dibagi 2 dia ya, ada eksternalnya, ada internalnya. Oke. Next. Untuk semua ini, untuk alur prosesnya, untuk prinsipnya, itu pasti hasil yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila. Makanya dikatakan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dia, pelajar Pancasila. Ada 6 ya Pak Bu ya? Iya, saya rasa masih ingat Bapak Ibu, ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Oke, sampai di sini untuk prinsip-prinsip yang pengembangan kurikulum. Besok kita sambung lagi ke materi selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini pelajaran kita. Saya sudahi, saya keluarkan dulu ya Bu. Pak. Ya, Bu. Stop share, oke. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.